masih di sini bersama Dr. Budi dari Universitas Gadjah Mada, salah satu invited speaker di kelas Agriculture Agribisnis. Bapak, bagaimana pendapat Anda tentang ICT ini? Saya merasa sangat senang sekali ya, karena ini adalah suatu event di mana adik-adik mempunyai kesempatan, khususnya pada scholar yang ada di Taiwan maupun juga adik-adik mahasiswa yang ada di Indonesia, untuk mengambil banyak ilmu dan pengetahuan serta juga pengalaman. Kita harus belajar banyak memang dari negara-negara yang sudah lebih maju daripada negara kita. Jadi sebuah bangsa yang pandai adalah bangsa yang senantiasa belajar dari pengalaman dan mengambil beberapa keunggulan-keunggulan dari negara yang sudah maju itu untuk kemudian dikembangkan dan diaplikasikan di negara kita. Nah, saya berharap mungkin melalui IAC ini bisa menjadi sebuah forum yang sangat bagus ke depannya. Ya, saya harap juga begitu. Kemudian bagaimana tentang speaker dan konten dan topik keseluruhan dari especially buat cluster agriculture agribisnis? Secara keseluruhan memang sudah masing-masing invited speaker maupun juga untuk keynote itu sudah representatif ya, menunjukkan bidang-bidangnya. Namun mungkin perlu kita juga emphasis di sini bahwa untuk di agriculture dan agriculture business, kita sering lupa bahwa itu adalah core di sebuah bangsa. Jadi sebuah bangsa bisa berdiri tegak kalau dia makanannya cukup. Iya, benar. Ya. Nah, ini yang sering kita lupa, bahwa agriculture itu menjadi salah satu sebuah ujung tombak sebuah bangsa. Kita belajar banyak dari Taiwan, dari Jepang juga. Dia tidak akan mungkin bisa mengembangkan bangsanya menjadi advanced technology sebelum dia rakyatnya kenyang, nyaman semua untuk bisa belajar dan juga bisa mengembangkan diri. Jadi saya berpesan mungkin di kemudian hari seperti Prof. Maurice tadi, itu bisa bukan menjadi hanya invite tetapi keynote juga. Jadi di season, jadi season itu tidak mungkin tema dari tahun ke tahun bisa berubah. Mungkin tahun depan bisa lebih fokus ke bagaimana kita belajar agriculture dari pengalaman Taiwan di sini pengembangannya. Saya kira itu juga supaya nanti dynamic. Ini kan lebih banyak ke ICT tahun ini teknologi. Mungkin tahun depan kemana, ke marine, aquaculture, agriculture, terus berikutnya lagi ke biotech, sehingga semua bisa kita belajar. Karena agriculture sendiri sudah sangat luas ya. Sangat luas sekali sekarang. Tidak hanya ya tadi sudah disampaikan bahwa tidak hanya kita hanya bercocok tanam kemudian kita food saja. Pertanian itu sangat luas sekarang, bisa ke medicine, bisa ke bisnis juga, agribisnis, bisa ke eco agriculture yang sekarang sudah mulai banyak kita kembangkan juga. Misalnya di kasus saya, para pelanggan atau para consumer itu kita undang untuk datang langsung ke field, ke lahan pertanian untuk memetik sendiri. Itu akan taste-nya akan lain, ada kepuasan lain. Sehingga kita coba kembangkan tadi juga produk. Jangan hanya di lab, kemudian kita bisa develop, dipasarkan. Benar-benar. Lalu bagaimana suggestion dari Bapak sendiri untuk kedepannya agar konferensi ini bisa menjadi lebih baik dan lebih baik ke depannya? Satu, mungkin yang pertama promosi. Jadi ini kan sebuah event yang sangat baik, dan saya appreciate sekali dengan adik-adik yang ada di Taiwan ini, luar biasa. Tapi mungkin perlu juga kita lebih menyebarluaskan informasi ini. Saya lihat tadi dari Indonesia sebagian besar dari IPB dari IPB sudah bagus. Nah, coba ini kita attach lagi kepada beberapa universitas yang lumayan representatif, misalnya untuk ICT kita juga coba menghubungi rekan-rekan di BEM-nya ITB misalnya, kemudian ITS, kemudian ke UGM. Saya kira at least kita akan mengirimkan representatif. At least 2, 3, 4 orang itu mesti kita ada, karena ada budget. Di universitas itu ada budget untuk sending ya. Jadi mungkin ke depan juga bisa itu dikembangkan, saran saya, sehingga nanti adik-adik khususnya yang dari Indonesia punya kesempatan untuk
melihat langsung di sini, dan saya yakin itu pengalaman yang luar biasa Iya, iya. untuk mereka setelah pulang ke Indonesia. Iya. Jadi untuk men-encourage teman-teman Encourage kita, juga adik-adik kita yang ada di yang ada di Indonesia terutama ya. Kemudian juga untuk membuka peluang. Iya, benar. Dengan kesini mungkin dia bisa bertemu, bisa peluang untuk pengembangan dia studinya itu yang paling kita ini. Iya, ya, baik sekali Bapak. Dan juga ini mungkin terakhir ya, tambahan saja, bagaimana menurut Bapak tentang perkembangan bioteknologi itu sendiri di Indonesia? Karena kita tahu bahwa development of biotechnology itu membutuhkan banyak sekali dana ya, dan research juga sangat-sangat panjang waktunya ya. Bagaimana menurut Bapak tentang itu, perspektif Bapak sendiri? Kalau perkembangan biotek, kita memang compare ke negara-negara yang sudah maju, kita memang tertinggal kurang lebih antara, kalau saya katakan mungkin 10 sampai 20 tahun ya. Kita tertinggal. Dan oleh karena itu kita harus smart di dalam memilih dalam bioteknologi itu priority apa yang harus kita kembangkan untuk bangsa kita. Jadi tidak semuanya kemudian diadopt tanpa ada yang sesuatu yang menjadi prioritas. Nah, misalnya kalau kami melihat tadi pengembangan molecular marker untuk breeding program, saya kira ini juga harus mulai dikedepankan karena memang tidak terlalu sulit sebetulnya karena SDM kita sudah cukup. Insya Allah sudah cukup. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa biotek ini juga harus dikembangkan untuk ke medical science. Nah, ini sangat penting untuk kesehatan juga karena kita punya populasi yang cukup banyak juga. Dan yang paling penting adalah ada insentif dari pemerintah itu untuk membangun kembali instrumen. Jadi kita kadang-kadang sangat krusial ketika kita ingin mengerjakan something, kita sudah punya teknologi dari luar, ketika SDM masuk SDM ada, tetapi ketika lihat alat nggak ada. Iya, benar, itu sangat memprihatinkan sama sekali. Ya, ini mudah-mudahan ke depan pemerintah juga concern untuk investment dulu, investasi dulu, dan investasi alat itu juga akan memacu tentang hasil risetnya. Dengan alat yang komplit, hasil riset juga akan lebih bisa diimprove. Apalagi sekarang ada kebijakan tentang meningkatkan publikasi riset yang ada di Indonesia. Sangat-sangat baik, sangat peluang yang bagus. Betul. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama dan sukses untuk panitia. Terima kasih atas semua kebersamaannya. Dan mudah-mudahan kita tetap optimis bahwa bangsa kita suatu saat juga akan sama sejajar dengan bangsa-bangsa. Insya Allah. Amin. Terima kasih.